Halo guys, welcome back to my channel. Iya. Oke, di rekaman suara kali ini. Iya, jangan rekaman dong. Oh apa dong? Podcast. Oh podcast kali ini. Karena kita mau kenalin dulu siapa aja yang ada di sini. Karena kan kita misterius banget nih orangnya ya kan. Jadi perkenalkan nama saya Al. Saya dong. Oh nama gue Al. Nama gue ya? Iya dong. Gue Gip. Lubi, Guci. Jadi ada Al, Gip, Bi, dan Ci ya. Jangan lupa ya guys ya. Kita ada 4 orang ya. Jadi podcast kali ini kita ABCG berarti, ABCG podcast. Kan kemarin kan ABG podcast. Oh iya. Kan? Dia kan orang baru, gak usah lah. Gue ngeri ya kalau lagi berantem putus kan udah gak jadi. Ganti nama lagi, udah ABG aja tetep. Kita pikirin itunya ya. Jangka panjangnya, kita pikirin jangka panjang ya guys ya. Oke, jadi podcast kali ini kita pengen ngomongin. Ntar dulu apa? bridgingnya, karena ini hari Minggu. Oke. Terus ngomongin setan. Kan biasanya kalau ngomongin setan itu kan kayaknya malam Jumat gitu kan. Nggak Iya apa-apa. sih? Kenapa harus hari Minggu? Kan setiap hari adalah malam Jumat bagi kita. Oke, siap. Oke, jadi kita mau ngomongin karena kita hari Minggu, ini hari Minggu. Jadi kita pengen ngomongin tentang. Gue malu aja. Padahal nggak ada video loh, Ran. Lu gak kelihatan loh. Karena di kepala gue tuh Gibran famous. Doa, ya Allah. Amin. Ya udah karena hari Minggu, jadi kita pengen ngobrolin tentang hantu-hantu Indonesia. Hantu apa anjing? Hantu. Iya, jelas-jelas aja. Setan-setan di Indonesia. Ya udah. Terus apaan yang mau dibahas tentang setan di Indonesia? Menurut gua nih, setan di Indonesia itu disabilitas semua. Kenapa? Iyalah, Karena nggak ada kaki. nggak ada kaki lah. Iya kan? Apa namanya? Sebenarnya ada. Punggungnya bolong lah. Iya kan? Ngesot lah. Giginya panjang Giginya semua. panjang. Puyang tuh, nggak ada badan. Disabilitas. Disabilitas semua. Apa yang pasti ditakutin dari setan Indonesia? Nah, itu kan? dia. Karena mungkin perawakannya kali. Gip. Kenapa? Berani aja lah udah. Mungkin cuma perawakannya kali, Bran. Kenapa? Serem ya kan. Jangan lu lihat nggak ada kakinya, itu nggak inian dari mukanya kali. Karena emang dia udah ditakdirkan jadi setan, jadi kita takut. Kan biasanya kan gitu. Kita takut sama setan. Ya nggak? Tapi kan yang diajarin kan setan yang menggoda, bukan Berarti, setan yang disabilitas. Berarti Lu lihat Twilight, vampir ganteng setannya, kaya, ya kan tiba-tiba ngisep darah. Indonesia nggak ada yang kayak gitu, cuma doang gitu loh. Ngesot ya kan. kita Kasihan aja. posting setan yang ada di sini. Tapi lu pernah ini nggak? Ya lu tahu setan di Indonesia? Nama-namanya apa aja? Yang lu familiar lah. Yang familiar mah kuntilanak. Kuntilanak. Terus ada lagi? Pocong. Genderuwo. Tapi di daerah gua tuh ada setan namanya Anton. Serius? Wallahi Anton mantan gua. Enggak, tapi bener ada namanya Anton. Dia keluarnya siang-siang, Kenapa? tengah hari. Kenapa gitu? Biasanya kalau di siang-siang itu di rumah lu ada sumur tuh, dia keluar dari sumur. Cowok kan? Nggak tahu, pala api dia. Pala api. Biasanya kalau Kayak apa ya istilahnya, banaspati ya. Iya, banaspati bukan itu buat pengirim Nah, kalau itu santet. setan tuh keluarnya dari sumur. Itu. Berarti enggak. Jadi sepupu gua dulu, dia ngelihat itu sampai sekarang nggak bisa jalan. Demi apa lu? Ya Allah, Kenapa gitu? nggak tahu saking shocknya mungkin. Sampai sekarang nggak bisa jalan. Sampai sekarang. Emang ngaruh ya? Jadi kita nih takut nih apa ngatain nih? Ya kita roasting dulu. Terus itu enggak, tapi bener sepupu lu nggak bisa jalan. Jadi dia kaget lemes kakinya udah sampai sekarang. Itu gue masih kecil sama dia tuh 2 tahun di atas gua, kita masih sering main siang-siang tuh. Tapi nggak diobatin. Udah dicari, nggak ada penyebab apa-apa. Nggak ada penyebab apa-apa, nggak stroke, nggak lumpuh, nggak apa. Pertanyaannya siapa yang ngasih nama Anton itu? Nggak tahu gua.
itu bukan kepala orang, Kepala berwujud kecil kepala tapi orang. kayak gundu. enggak kayak ini kaleng nih. Oh ya, Segitu segede gitu. doang, terus apinya panjang tapi. Oh iya. Siang-siang tapi dia nggak pernah malam. Kenapa gitu? Kalau siang, kalau api kan lebih terangnya Karena kan di dia malam merasa ini harinya kali sih. dibanding-bandingkan takutnya. Kalau Iya nggak malam. sih? Kalau malam ntar Udah oh banyak. Banaspati. Oh, enggak, gua nggak Banaspati gitu loh. Dia pengen gitu. Makanya dia membedakan dirinya gitu loh. Keluarnya siang-siang. Jadi orang-orang maksudnya jangan. Jadi Anton nih krisis identitas kayaknya. Kenapa gitu? Itu dia Dia keluarnya nggak pede. siang, dia nggak pede malam-malam. Oh iya. Dia takut dibanding-bandingin. Mungkin ya. Tapi Berarti lu Anton tuh dari dulu udah quarter life crisis. Membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain ya kan. Kasihan banget setan itu sumpah. tapi enggak, lu tahu sejarahnya enggak? Nggak tahu gua. Enggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu familiar di Bangka. Familiar. Di Bangka masih sampai saat ini. Nggak tahu saat ini bocah-bocah masih takut juga. Tapi lu sempet takut enggak? Angkatan gua takut. Angkatan gua ke atas, ke kakak-kakak gua tuh. Oke, ada setan kuntilanak, Anton, Pocong, Genderuwo. Ada suster ngesot, menurut lu kuntilanak atau enggak? Nah itu tuh. Kan maksudnya Dia bagian dari setan yang krisis identitas kayaknya. krisis identitas mulu. Iya kan? Lah ada kuntilanak. Heeh. Dia mau kayak gitu gimana? Dia nggak mau dibilang kuntilanak. Ya apa? Dia nggak mau dibilang kuntilanak kan? Iya benar. Akhirnya dia ngesot. Iya, ini dia ngesot. Jangan-jangan dia benar-benar sebenarnya bisa jalan gitu loh. Iya. Iya, kenapa ya? Kenapa suster ngesot biasanya pakai pakaian perawat? Namanya suster. Berarti dia meninggalnya di rumah sakit selalu tuh. Enggak, mungkin dia lagi pakai itu. Dia pakai baju suster. Gue curiga dia lagi ini kali. Cosplay. Cosplay. Iya. Anjay. Tiba-tiba ketabrak gitu kan. Tiba-tiba ketabrak. Ketabrak dia. Lagi Halloween Terus ya itu kan cosplay jadi suster. Gentayangan kan, Iya. karena arwahnya dia nggak diterima. Terus kata dia, aku akan mengkunti gitu dia. Lewat kaca lah, gue Iya, suster. udah ada, Aduh, anjing. gimana dong? Iya, suster ngeset deh. Anjing goblok. Ci, yang lu tahu apa lagi, Ci? Suster keramas. Suster Nah, keramas. suster keramas absurd banget ya. Kenapa ya kayak gitu ya setan Indonesia? Ada suster keramas, suster ngesot. Kenapa coba? Suster keramas kayak gimana sih bentukannya? Nenek-nenek ya? Coba nggak Lagi tahu. keramas. Enggak, susternya ngesot juga, cuman rambutnya selalu basah kan. Selalu basah. Ada sabun, sampo nggak di sabun? Iklan. Enggak ada busanya. Karena dia pakai selsan. Karena dia ketombean. Iya, dia pakai selsan. Pakai selsan aja. Selsan kan tidak berbusa. Sampo di mana berbusa kali ya? Selsan nggak Selsan berbusa. Itu merek sampo tuh. Merek sampo. Kan dia sampo modelnya kayak Tombe. stapil gitu loh, ada obat-obat kandungan Iya, gitu. ada Oh kimianya. gitu. Gak mungkin sih ya Iya. suster keramas kayak Dia gitu. pakai Ya. selsan. Gak mungkin sih anjir. Soalnya rambutnya juga kayak kaku-kaku gitu, efek selsan kan gitu. Oh gitu. Oh iya kayak Makanya lu kalau pakai selsan mesti pakai conditioner setelah itu. jadi ngomongin sampo ya. Rambut, sampo ya ya. Iya, rekomendasi sih ke suster keramas. Iya, gue curiganya kayak gitu harusnya. Iya, terus ada lagi gak sih? Nenek gayung. Apa nih nenek gayung loh? Dia matinya Dia gimana? maksudnya gimana tuh bentukannya? Nenek. Bawa gayung. Bawa gayung. Lu Pakai nggak tahu? Iya, lu nggak tahu. Konspirasi. Hah? Dia, Konspirasi. dia lagi ngejar suster keramas. Mau Bawa mandi. gayung. Mandi lu. Udah malam anjing. Iya lah. Konspirasi sumpah. Iya kan? Sebenarnya ini Iya, kan suster keramas tuh anaknya tuh. bisa susah dimandiin ya. Iya. Bener. Mandi lu buru sini. Mandi lu. Iya, karena dia bawa gayung mulu. Iya. Nenek gayung ya kan. Bisa jadi. Ya, kalau setan budak Nah, kenapa setan budak anjir? Kan ada ya setan budak. Biasa itu kan kita temuin tuh di rel-rel kereta api atau di jalan-jalan lah. Iseng banget ya. Kenapa bikin budak orang gitu? Ngerti Enggak, gak ini sih? dia yang budak. Iya, tapi kan dia menghasut kita untuk tidak mendengar sekeliling. Emang gitu ya? Iya, cara Itu job kerjanya. Iya, job desk kayak gitu, Cuk. Sumpah, Cuk. ada rekrutmen. Sumpah, Cuk. Setiap hari ada Setan budak kayak Dia gitu. bikin budak. Iya, bikin budak. Makanya kan banyak kecelakaan yang di rel kereta api itu Oh. karena Tabrak, tuh tabrak. dia tuh kayak dibutakan gitu loh. Ngerti gak sih lu kayak nggak ngedenger apa segala macem. Jadi dibikin kayak gitu. Makanya disebut setan budak. Kenapa coba ya?
Oh budak gitu anjing, parah banget dah. Ini iseng ya. Iseng banget sih anjing. Setan budak tuh ada lagi, banyak banget ya jadi setan-setan di Indonesia banyak. ini anjir. Ada lagi Buto hijau tuh setan gak sih? setan kayaknya ya. Apa siluman sih? Apa manusia? Jin bukan ini. Jin setan gak sih? Jin Nggak tahu. jin sama setan sama gak? Beda. Beda. Tinggian Tapi mana? bahannya sama. Bahannya sama. Sama api. Sama api. Tinggian mana setan sama jin? Setan lah. Tinggian setan. Jin bisa dihasut setan juga. Masa? Goblok kayak jin ya. Jin om. Lu dong. Iya. Goblok kayak jin ya. Berarti jin goblok gak sih? Kita juga goblok, kita dihasut sama setan. Oh iya bener sih anjir. Terus apa lagi? Yang lo tau apa lagi? Bi? Apa? Itu juga setan budak. Setannya. Dewe gombel. Anjir. Gombel. Kenapa tetenya gede banget? Dan kenapa dia lebih memilih anak-anak? Kenapa dia gak memilih umur yang 25 tahun? Dia ngeri tau gue rasa. Ngeri dikatain. Ya ngodoy. Kalau anak-anak kan mungkin anak-anak belum tahu nih mana bentukan yang bagus gitu loh. Yang penting tete itu kan. Kalau orang dewasa kayak ya ngodoy. Aduh kentut. Gue curiga tuh dia kenapa di bambu-bambu itu nyelip-nyelip, takut sebenarnya dia gak pede Anjir. di dalam bambu. Iya gak muat juga kali. Beran kalau sepantaran kayak lu diumpetin dalam toketnya. Iya gak sih? Iya. Kan kalau kecil kan masih bisa kali muat tuh. Mau beberapa. Tapi kenapa sejarahnya apa ya kayak gitu ya? Ngodoy beda. Itu maksudnya biasanya kalau setan kayak gitu tuh emang udah diciptakan Allah apa orang meninggal jadi setan sih? Nggak tahu. Kan di sini lu yang doang beran paling pinter, masa lu gak tahu? Gue ngarepin jawaban lu lah, sumpah. Bikin karakter sendiri aja. Sumpah, dia iya, ini kali kenapa ya. maksudnya berbagai bentuk anjir. Kenapa? Kan Tanya setan- siapa yang ngasih nama? Nah itu dia anjir. Pertama Ada nggak ya kali kayak siapa? sejarah yang ngasih nama gitu. Pertama kali siapa yang ngasih Siapa? nama? Iya sejarahnya gimana? Kayak gitu ya nggak sih? Searching tak? Enggak, HP gue kan Kuntilanak pertama kali hadir di Indonesia Ditemukan. tahun berapa yuk? Anjir. Ada nggak ya Tapi sejarah? kuntilanak tuh mulainya dari cerita-cerita, maksudnya cerita komik gitu loh. Akhirnya Komik kayak zaman dulu. berarti Komik? mainnya imajinasi Emang dong. dulu ada komik. Komik zaman dulu loh, komik kungfu, komik sisa kubur, itu kuntilanak tuh di situ. Oh iya awalnya. siksa kubur gue tahu. Berarti berawal dari imajinasi dong. Iya, imajinasi Sebenarnya. awalnya. Sebenarnya imajinasi. Kayaknya sih. Akhirnya setan terinspirasi. Anjing goblok sih. Oh. Sumpah. Berarti setan-setan baru itu terinspirasi. Iya. Terus Nggak kenapa? kreatif. Gue tuh paling kasihan sama sundel bolong. Kenapa? Nggak ada tulang kan. Dia tuh effort banget gitu kalau ngegantayangin. Heeh. Pulang-pulang masih nyender dulu dia, ada sampai bedah. Kayak gitu loh. Nggak ada tulang, tak? Kan semuanya goblok. Setan gak ada tulang kali anjing. Lah, gombel kan bolong, jelas-jelas nggak kelihatan tulangnya. Di belakang kan bolongnya. Iya, kan tulangnya juga nggak kelihatan, bolong aja. Oh iya, sundel Sundel bolong. bolong gitu. Kan nggak bolong lu kelihatan dari perut, lu kelihatan di belakang. Kelihatan tak? Kelihatan lah. Bukannya enggak, dia tuh kayak bentukannya tuh kayak bolong di belakang, Enggak. terus belatung-belatung. Tadi kok gue merinding ya? Tai banget dah. Masa sih? Sumpah. Jangan kayak gitu goblok. Kayak gitu-gitu nih. Sumpah gue tiba-tiba merinding sini gue. Jangan gitu. Sebelumnya aku takut. Jadi kita udahin aja ya podcast kali ini. Jangan dulu, belum lah. Ya kayak gitu goblok. Doang kan yang pulangnya jauh loh. Iya, minus lu, anjir. Terus apa lagi ya? Oh, gue punya. Gue kenapa ya? Huntu-huntu ya. Huntu-huntu ya. Suka nge-copy-copyin orang. Oh iya. Copy paste orang gitu. Kenapa coba? Coba. Soalnya waktu itu ya. Itu jin tak? Hah? Jin tuh. Ah? Nggak ada. Jin. Enggak, gue pernah, kemarin gue baru dengar podcastnya, ada podcast. Jadi dia ceritain tentang di kantornya horor banget. Jadi tuh dulu ternyata kantornya itu bekas yang nempatin tuh dukun santet. Nah dukun santetnya ini cewek, nyai siapa gue lupa, nggak tahu namanya, ribet deh, orang Jawa soalnya.
Jadi tuh dukun santetnya ini nih betapa dari ujung kulon sampai wetan, dia betapa di situ. Terus kenapa dia bisa jadi dukun? Karena dia itu sakit hati sama suaminya. Suaminya selingkuh mulu, udah dikasih harta. Belajar ilmu gaib gitu. Iya, akhirnya dia balas dendam dengan cara ilmu gaib. Dulu tuh hampir pada zaman 70-an tuh Nyai ini terkenal banget, sampai kayak artis, terus kayak kisah nyata nih ya? Kisah nyata. Terus sampai akhirnya itu kan tahun 70-an kan. Rumahnya dijual lah ya kan. Ada yang belilah orang ya kan untuk dijadikan kantor. Jadi ini rumahnya ini dalam bentuk komplek gitu dekat pelabuhan di daerah Jawa Tengah. Terus udah kayak gitu, dia baru 3 hari di situ tuh udah digangguin, kayak nge-copy paste gitu tuh. Jadi tuh ceritanya kerja laptop nih, misalnya gue kerja nih, belakang gue bilang, ya kan, kerja ini dia kerja di situ tahun 2016, kalau nggak salah 2016 atau 15 gitu katanya. Kerja. Nah kan biasanya kalau pakai laptop atau komputer kan ada pantulan kan, belakang kita kan. Terus tiba-tiba gue tuh kayak nengok ke Bian, terus gue nengok lagi ke Bian, terus lagi zamannya BBM di grup, terus gue bilang di grup, guys, Bian ada 2. Jadi Biannya gerak, yang satu bayangannya nggak gerak, tapi ngeliatin si Bian. Oh iya, gue pernah denger tuh cerita itu tuh. Maksudnya gimana? Jadi tuh di radio ya kalau nggak salah. Enggak, ada juga kejadian di YouTube. studio radio. Sebenarnya banyak hantu yang kayak nyerupai kayak gitu. Guanya nggak gerak. Elunya gerak nih, lu Bian beneran, tapi bayangan yang lain itu tuh yang nyerupain lo tuh nggak gerak, diam ngeliatin lu, ngerti gak sih? Jadi tuh lu ada 2, terus tiba-tiba Bukan hantu nggak ada bayangan. Dia jadi di bayangan pantulan, iya kayak pantulan kayak gitu loh, kan dilihatnya kan dari komputer, ngeliat pantulan elunya gitu. Terus dari Bian tiba-tiba lu ada 2, jadi ada 2 setan yang menyerupai 2 orang. Anjing, serem gak sih lo? Iya sih. Terus di kantor itu cuman ada 2 cewek. Gue sih ya, gue manfaatin sih. Goblok. Maksudnya udah lu yang kerja, gue santai. Goblok si Iya kerja. nggak sih? Kan bayangannya diem baik, Bran. Ya diomongin, bye-bye. Gak ngerti, Bran. Lu bilang dulu. Gak ngerti. Ada Tapi yang di kantor itu juga tuh, yang dia gangguin terus dia bilang sini masuk. Yang suruh nemenin. Yang dia ngejatuhin apa namanya jaket kerjanya itu loh. Kan ada juga yang diajak ngobrol. Iya juga ada kayak gitu. Kenapa setan demen banget menyerupai kayak gitu? Kenapa ya? Dia iri itu sebagai kita manusia. Iseng sih. Iseng ya. Terus ada lagi itu Karena gini loh, kalau setan tuh dia langsung tua lah. maksudnya sih. Iya, jadi masa mudanya tuh nggak ada, makanya dia iseng. Oh gitu. Iya nggak sih? Pengen mencoba ya. Iya. Hal baru. Iya. Ada di yang copy paste lagi di kantor itu. Jadi pada hari pertama 3 orang ditugasin ke pelabuhan. Kan jadi perusahaannya tuh kayak ekspor impor gitu loh. 3 orang ke pelabuhan ditugasin sama bosnya untuk ngambil barang segala macem lah ya kan. Nah ada 2 orang lagi beli perlengkapan ATK kayak gitu-gitu di pulau mana kayak gitu, maksudnya di kabupaten mana kayak gitu kan. Nah yang 2 orang ini udah balik nih ke kantor, ke rumah itu ya kan, udah balik. Nah dia sebatang rokok di halaman belakang, jadi itu kan rumah komplekan gitu dijadiin kantor kan, dia ngerokok aja di belakang. Nah terus udah kayak gitu salah satu temennya yang di pelabuhan itu udah pulang ke belakang, ngobrol biasa, Bran. Bagi sebatang dong mas, rokok, ngobrol gitu kan. Nah kata yang temennya nih, yang satunya ini nih yang udah datang duluan bilang, makan tuh udah disediain makanan kan. Jadi pada saat hari pertama itu mereka semua pada lemburnya nginep gitu. Enggak lembur. Jadi kalau di sana kalau hujan itu sedikit hujan banjir, jadi mereka terjebak nggak bisa pulang karena kondisi malam-malam tuh hujan. Udah ngerokok, ngobrol, makan katanya gitu kan. Udah disiapin tuh makanan, tinggal lu doang belum makan gitu. Makan lah. Oh iya, ntar nunggu sebatang lagi kata dia kayak gitu. Ngobrol.
udah ya gue ke belakang dulu, gue makan, ngambil makan. Nah terus udah kayak gitu, yang pertama datang ini ke dalam lah, ke ruangan kantor ya kan. Tadi contoh lah, namanya Gibran lah ya, tadi Gibran udah balik gitu, mana orangnya? Apaan sih, orang Gibran masih di pelabuhan, katanya gitu. Gak lama si Gibran di grup tuh ngirim video aktivitas dia di pelabuhan, masih lagi ngirimin barang-barang. Terus karena yang temennya yang satu kaget kan, orang ada tadi si Gibran ngobrol sama gue, orang sebatang kayak gitu kok, masa tiba-tiba itu bukan Gibran kayak gitu kan. Dia cek lah, kan disuruh makan kan tadi si Gibrannya, cek ke dapur, makanannya habis anjing. Emang udah habis makanannya? Tadinya emang ada Emang makanan? jadi tuh di kantor itu ada 15-an orang. Dimasakan ada dapurnya kan, namanya rumah ada dapur kan pasti kan. Dimasakin, tinggal buat sisa bertiga ini yang di pelabuhan. Kan dikirain udah pada datang, disuruh makan sama temennya. Dicek ternyata di dapur makanannya habis. Gibrannya padahal masih di pelabuhan, gak ada Gibran. Belum nyampe di kantor. Horor gak sih anjir? Itu horor Terus sih. kayak gitu, kayak lu Bray, yang di Sukabumi, yang lu disuruh makan Iya, itu tuh yang sama gua- Kak Citra. Iya, Emang iya? parah. Yang lagi itu Mukernas. Mukernas, Mukernas, itu ketemu. setelah Mukernas tuh. Iya, pas Kita mau lunasin utang ya. lunasin utang. Oh lu ini Gue jadi ini kan ada lu ya, Ada lu Baim, Citra, Citra. naik mobil. Deo. Leo, Mobil. naik mobil. Heeh. Udah tuh kan bubarin rebahan. Gua kan kalau udah jalan jauh mending rebahan aja gitu kan. Lu Rebahan ke juga. villa itu lagi? Iya, rebahan aja gua sama Bian sama Citra sama Baim dan lain. Nah, yang jaga villa itu bikinin mie. Tapi di seberang gitu loh. Di seberang jauh kan. Oh iya, Udah mereka tahu. pada makan. Gua nggak mau ikut Lu posisinya di di kamar. Kamar. lu di kamar. Hmm, Lu sendiri. sendiri. Terus Terus tiba-tiba Citra tuh muncul dari arah mana? Bran, ayo makan mie gitu loh. Ya kak duluan. Oh, lu diajak Citranya ngobrol? udah di sana dari tadi gitu. lu diajak ngobrol sama si Citra. Iya, Iya, ayo dia makan makan mie mie. gitu. Seriusan? Iya, gue bilang kan, Nah, disuruh cerita. Lah Citra dari tadi di sini. Buset, gue langsung Jadi merinding. tuh udah Citra udah sama kita. Iya, Udah sama lu. udah lama Iya, udah sama udah makan. nggak kemana-mana juga Citranya. Anjir. Terus lu taunya si Citra di situ pas lu ke warung, ke rumah si bapak itu. Enggak, pas mereka tuh balik lagi ke kamar. Oh, balik lagi ke kamar. Hmm, Terus lu Citra bilang, perhatian banget, apa ya, gue lupa ngomong apa, kayaknya perhatian banget ke Citra, ngajak makan ya, nggak ada gue gitu. Lah kapan katanya Citra gitu? Gue dari tadi di sini. Citra dia ngomong. Iya. anjir, epic sih. Gila. Betul banget tuh. Iya. Iya kenapa ya nggak sih kayak gitu? Jadi kan rancu gak sih? Iya. Jangan-jangan gue ngobrol juga bukan sama lu gitu, ngerti gak? Bikin orang Karena sebenarnya gue adalah gue. Indra Firmawan. Goblok. Tiba-tiba jadi Indra Firmawan. Gak jelas. Jadi kan kalau kayak gitu kan jadi kita rancu ya? Iya. Ini gue sama Imam. Ingat gak lu Imam? Imam Gue nggak? tuh nginep di rumah Imam di Jatake, gue Jatake tuh Tangerang sana jauh lagi. Imam kan lu tahu ya, maksudnya pemuja-pemuja setan itu gitulah. Ya udah tuh jam 2 malam tuh ini lapar kita. Kata Imam cari makan Ibran, ayo keluar lah. Pas cari makan ketemu nih ada warung pecel lele jam 2 pagi. Oh yang pecel lelenya hilang. Iya. Anjay. Tuh sumpah tuh masalahnya ada yang makan dah. Ada yang makan situ. Itu horor nggak sih? Wah sumpah gua langsung merinding gua sama Imam. Imam sih senyum-senyum aja karena memang Imam biasa aja kan. Kenapa? Berarti dia bisa ngelihat hal-hal kayak gitu dong si Imam. Enggak, Imam juga kaget, tapi dia kayak anjing disengin kita. Tapi lu nggak salah. Hah? Tempatnya emang ada di situ kan? Gue pikir kita salah tempat kali Imam kata gue. Enggak, kita tadi nyari Indomaret tuh patokannya Indomaret patokannya. Beneran? Beneran, dan memang itu tuh tanah kosong, luas. Iya, di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Anjay. Sumpah itu pengalaman horor. Yang kita senyum dong. Senyum dong. Siang-siang tak gue digangguin tak. Itu siang-siang. Enggak, Kak Imam tuh cerita ini senyum dong, cerita yang lainnya juga. Kan kita baliknya siang kan. Iya, kan kita dari pagi senyum Iya. dong. Baliklah tuh gue ke kosan. Gue tuh waktu itu masih rajin masak nasi. Oke. Tapi pas gue buka pintu kos, itu rambut panjang semua tak. Banyak di lantai? Iya, bukan rambut gua tapi yang jelas panjang banget kayak gini. Banyak. Berapa Banyak. helai? Buset segenggam tak? Segenggam pas lu kumpulin. Enggak gua kumpulin, emang udah segenggam, udah kayak udah ngumpul. Demi apa? Demi Allah tak. Terus Gua sapu lah, gua cuekin.
Tapi lu pasti udah pikir yang Udah gak mikir beres lah, dong. maksudnya. Rambut capek nih. Iya, gue pikir kenalan aja nih, gue mikir nih. Udah tuh gue masak nasi di beras Itu gue pertama- rambut tak. Demi apa? Demi Allah. Semuanya banyak. Jadi panjang tak, ditarik gitu tak. Berapa helai maksudnya? Segenggam kayak tadi. Aduh merinding gue. Iya. Segenggam kayak tadi. Di dalam magicom loh. Bukan di dalam karung berasnya. Oh my god. Ih, kok kayak gitu dah? Kenapa ya kayak gitu ya? Tahu ya? Iseng ya? Kenapa setan iseng ya? Ntar dia diisengin balik bingung bego dia. Setan tuh kayaknya udah menyimpan benci banyak ke manusia. Iya ya. Gara-gara kita kalau kencing sembarangan. Enggak, lu doang goblok kencing sembarangan. Iya, Bagi para lelaki yang suka Iya, kencing lu bayangin sembarangan. aja lah, maksudnya gimana setan gak tersinggung. Anggap aja lagi nongkrong kan sama temennya lagi main catur, tiba-tiba dikencingin. Iya sih benar. Setan gitu kan. Iya sih benar. Makanya kita pasti permisi kan, permisi geser dulu lah caturnya gitu. Iya kan gak di tempat catur juga masih. Ya, siapa tahu. Ya nggak mungkin lah. Masih di tempat catur sampai PR banget. Catur minggir dulu ya catur. Ya nggak misalnya, kayak gitu dong. Masa anggap aja. ya enggak, masa kayak gitu si PA banget di Tapi depan. temen senior gua dulu pas skip, dia kencing sembarangan tak. Tapi dia rese memang. Dekat SMA gua tuh ada hutan lindung namanya. Hutan lindung tuh tempat wisata lah. Tapi memang hutan-hutan itu. Kita pas kibraka tuh saat itu ada namanya judul malam. Oh iya. Ya kan malam ngisengin ini lah. Iya tahu gua. Tapi saat Gua itu juga kayak posisinya gitu. gue yang disengin, Oh, lu senior, junior. gue junior. Hmm. Nah pas gue disengin tuh ada satu senior namanya Dani, dia maksudnya dia tuh nggak rese sih, cuman malam itu tuh dia lagi rese. Dia jaga pos kan, nah jaga pos kan maksudnya lu nggak boleh kemana-mana, mau lu kencing aja di botol kan, kencing lah si Dani ini di botol. Jadi saat gue lagi baris itu dan itu kencing, dan itu ngebuang air kencingnya sambil nyenye gitu loh. Dia ngebuang ke hutan gitu. Iya. Gitu. Itu di Bangka. Di Bangka pas gue SMA. Terus Udah kelar kan, tidur lah kita. Siang-siang rame. Jadi Dani itu badannya pesing semua. Bau kencing semua. Tau gak dia takut pucet banget mukanya. Dia bangun-bangun tuh ngeliat bapak-bapak pakai baju silat gitu tak, hitam semua tuh. Sambil begini, gituin pakai air kencing. banyak. Tak berhenti buat tak, ada diceritain dia tak. Bapaknya banyak. Maksudnya banyak. Maksudnya yang nyiramin si Daninya tuh Satu banyak. Satu orang. Tapi kayak gembel gitu, kata Dani sih tampilannya gembel gitu. Pakai baju silat hitam gitu. Diceramin mukanya dia. Terus tapi sekeliling beneran dia bau air pipis nggak? Iya memang bau kencing. Iya. Anjir. Terus akhirnya udah lah, gue ceritain lah, mungkin ini gara-gara bang ini kayak gini. Rukiah? Enggak lah. Enggak. Tapi semenjak itu tuh dia sering ditambakin. Semenjak itu jadi anak indigo dong. Mungkin ya. Menurut lo anak indigo tuh anugerah apa enggak? Dulu anugerah, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena udah disama-samain sama IndiHome. Nggak ada, bodoh. Itu plesetan doang. Iya. Indigo sama indigo. Dulu tuh keren banget kan Indigo, gue Indigo. Iya. Semenjak udah di plesetin netizen kan dia malu ngakuin, enggak, gue enggak Indigo, gue enggak Indigo. Tapi lu kalau ketemu anak indigo pernah nggak lu kepo? Kepo gimana? Maksudnya gue tuh kalau setiap kali ketemu misalnya lu ngaku anak indigo nih, gue tuh selalu nanya kayak di dalam tubuh gue ada apa nih? Oh iya. Kayak gitu gak sih rata-rata? Enggak sih gue lu enggak nggak kayak gitu? Enggak gitu. Gue enggak percaya sama Indigo soalnya. Kenapa? Karena biasa aja gitu loh. Tapi statement mereka, misalnya mereka ngomong tahun depan akan ada artis yang ketangkep. Oh, ya iya. iyalah, tiap tahun selalu ada Iya, artis sih kan. Tahun depan ada kecelakaan pesawat. Ya tapi iya. ada deh yang di Denny Sumargo, lu tau nggak? Gimana? Dia ngeramal tahun 2022 nanti akan ada terjadi berhubungan dengan air laut di bagian Manado tuh apa? Sulawesi apa? Sulawesi. Dia bilang kayak gitu. Nanti akan terjadi 2022 katanya. Udah terjadi. Udah kan ada beritanya bodoh di Manado. Apa tuh? Tsunami. Itu bukan, nggak tahu sih, nggak tahu tsunami, nggak tahu air pasang, tapi bisa dia tuh ngelenyapin beberapa rumah yang di dekat-dekat pantai kayak gitu. Tapi kayak gitu loh, keren ya sih.
Tapi sekarang mah indigo mah ini yang brand bisa dipelajarin gak sih? Iya gak sih? Berarti bukan anugerah lagi. Kan anugerah aja di ini sekarang masjid kayaknya. Temen lu ada yang namanya Iya. anugerah? Dipanggilnya anu? Enggak, Gerah. gerah. Ya Allah, gerah panas mulu dong Dia buat. dulu tuh SD sama gua anugerah ini. Anugerah saya setiap Iya. Terus kan biasanya kan datang dari puskesmas itu kan imunisasi apa sih nyuntik vaksin Iya, gitu. vaksin. Tampek lah, Iya. Dia sampai ini sembunyi di balik batu bata. Karena takutan. Iya, padahal batanya segini doang kan. Goblok. Dia kayak gini sembunyi. Tuh ngerem. Dia pikir orang nggak lihat. Kayak gini. Di sini batu bata. Dia emang kelainan. Kelainan sih setelah dewasa boleh lihat. Jadi sebenarnya lu tuh berteman sama orang-orang yang kelainan, makanya Banyak. lu ngambil psikologi gitu. Banyak gua teman-teman kelainan. Iya, makanya lu berinisiatif tinggi membantu teman-teman lu. Ada teman gua yang cita-cita jadi pendek. Demi apa? Iya. Jadi dia Pendek badannya. Iya. Padahal memang dia badannya biasa aja, nggak tinggi, nggak pendek. Tapi dia Seneng cita lah. jadi pendek. Dia saking pengennya jadi pendek. Kita lagi jalan nih, pinggir jalan ada selokan nih. Dia langsung masuk selokan. Gibran Demi apa? manusia paling tinggi sedunia. Beneran? Jadi iya, Orang Bangka? Orang Bangka. Kan teman gua. Kenapa kayak gitu anjir? Nggak tahu. Kenapa jadi pendek? Nggak tahu. Kenapa? Punya cita-cita jadi pendek. Ada tuh teman gua tapi udah meninggal sekarang dia. Udah meninggal. Nah, Ya, kenapa ya? Jadi pendek loh. Kenapa anjir? Gue tuh masih gak... dia siapa aja yang di sebelah dia nih langsung kayak gini langsung masuk ke selokan dan misalnya Alita manusia paling tinggi sedunia. Dia gak peduli selokan itu ada air atau enggak. Nggak pasti yang kering lah, Oh, kita iya. peduli lah dia omelin mbaknya dia. Itu kejadian lu kelas berapa? SMA. SMA. Anjing udah gede loh SMA. absurd banget anjing. Orang-orang Bangka tuh Iya lu sumpah lu, kenapa ya? Kenapa anjir cita jadi pendek anjir? Orang mau tinggi. Ini ada sejarahnya gak sih kenapa Nggak ada, cita-cita gue nggak jadi pernah pendek? nanya. Ya Gua nggak pernah nanya. Allah, pantesan ya Gibran saking pedulinya sama pertemanannya dia. Karena teman-temannya autis semua, makanya dia ngambil kuliah psikologi sampai S2 nih ya. buat bohong-bohongin orang doang sebenarnya. Buat iya. Bener anjir. PA beran. Terus mau Kerasukan nih, iya. itu juga absurd sih menurut gua. Ya nggak sih ya. Lu bisa bedain nggak kerasukan beneran Nah atau itu enggak? tuh nggak tahu tuh. Iya sih, itu yang bikin gue bingung. Antara kerasukan beneran sama bohongan. Iya, apa yang dibedain? Masalah gini ya, kan katanya gue pernah kesurupan. Gue nggak tahu. Oh yang lu di ini ya di Anyar. Anyar ya. Iya, yang masih saat Ripah. Katanya gue kerasukan. Tapi gue ngerasanya tuh gini, Bran. Yang gue Tapi lu rasain. cukup lama tuh efeknya teh ya, kan berhari-hari kan? Enggak goblok Enggak sah. langsung. Apa Reni ya yang berhari-hari saat itu? Reni yang lama. Iya, Di- Reni lama. Di hari itu sampai pagi. Masalahnya gini, yang gue rasain ya, yang gue rasain sendiri, awalnya gue ngerasainnya tuh nggak kayak sesak napas kayak orang asma, ngerti gak sih lu? Awalnya gitu, tapi kan gue mikirnya karena Itu gue serem ya. mungkin karena gue mikirnya gue ngerokok, gue minum gitu kan, gue mikirnya udah ke situ, jadi ya udahlah gitu. Terus gue sakit hati juga gitu waktu itu kan, posisinya gue dibentak-bentak Reni, anjing kagak salah apa-apa gue dibentak-bentak Reni. Oh dia udah mulai tuh dia. Udah, ternyata gue nggak tahu. Udahlah, gue dibentak Reni, gue pindah kamar, udah. Terus tiba-tiba gue tuh yang gue rasa gini loh, pas kejadian itu, gue denger sekeliling orang ngomong apa, nanya gue apa, tapi gue nggak tahu gue jawab apa, ngerti gak lo? Iya, jadi tuh gue kayak ngerasa gue ini drama-dramaan gue sendiri pada saat itu ya. Apa emang bener kemasukan gitu? Soalnya orang-orang bilang gue kemasukan, jawabannya kemana-mana gitu. Tapi gue denger Bran, orang dia nanya apa, dibaca-bacain apa sama orang-orang, gue tuh tahu, gue denger. Tapi ketika gue ditanya dijawab, gue nggak tahu jawaban gue tuh apa. Kayak gitu anjir. Nah makanya itu kan gue itu nggak tahu. Berarti kalau orang kesurupan denger ya. Ya itu makanya gue Sadar. gue tuh denger lu pada gitu. Gue melek kan, melek gak? Iya. Tapi pada saat itu tatapan gue kayaknya
lurus ya, pandangannya lurus, nggak kayak yang kayak ngelihat kanan kiri kayaknya waktu pada saat itu. Tapi gue nggak tahu sumpah. Terus ada lagi kan orang kayak beda mediasi sama kerasukan. Iya, mediasi itu disengaja. Mediasi kita mempersilahkan katanya gitu kan, kayak lu ngerasain ada yang pengen masuk, terus lu ya udah masukin gue aja, nyantai gue bos, gitu kan. Itu mediasi. Kalau kerasukan biasanya Kan ada yang video itu tuh yang orang kerasukan tuh tiba-tiba begini. Kerasukan pintu katanya. ya itu SOD goblok sama belalang itu kan yang gini-gini. Belalang SOD orang Bandung itu ngeparodiin Jurnal Risa jadi Jurnal Rossi. Kebetulan belalang gini-gini anjing. Kerasukan pintu anjing. Bisa aja. Tiba-tiba diem. Ayo surupan lagi. Kerasukan tembok. Surupan lagi terus gini. Iya tadi kesurupan. Ngerti nggak? Kerasukan tembok. Ngerti nggak? Belalang yang kocak. Pintu cuma gini loh. Bisa digeserin ya. Anjir kepikiran sumpah. Itu belalang ya, lagi diem nggak ada bahasa apa-apa cuman. Mana cowok lagi bagi kerudung. Itu SOD bi. Gak tau, gue belum ngeliatnya. Itu parodiin Jurnal Risa, orang-orang Bandung. Anjing goblok pisan. Tolong. Iya kayak gitu. Kenapa ya? Tapi itu kalau yang ngomongin tadi yang itu ke tempat horornya beneran ke tempat horor gitu. Iya. Kagak main-main. Itu lebih ngerosting lagi nggak sih menurut lu daripada kita yang ngomongin di sini? Ngerti nggak? Lebih ngerosting lagi nggak? Gua dulu di Bangka tuh ada isu gini. Jadi teman gua sih yang ngomong. Ada di Bangka tuh ada jalan namanya Jalan Pahlawan karena ada Tugu Pahlawan di situ. Tugu Pahlawan tuh bentukannya dia bukan pahlawan sih sebenarnya, tapi dia bocah-bocah pramuka gitu. Oh, iya. Gitu, tugu itu. Tapi bocah pramukanya pegang napang sama bambu. Masih ada tuh? Masih ada. Tugunya. Malah diperbagus sekarang. Oh iya, terus Terus kan temen gue yang namanya Tian ini lu dateng dah tiap gue nggak tahu malam-malam kapan aja, tapi yang jelas berubah posisi kayak gini, berubah posisi dia. itu orang-orang tugunya tuh nggak cuman satu orang doang? 3 orang. Tiga tapi orang. tiga-tiganya sambil kayak gini megang senjata kayak gitu. Semuanya fotonya. Ada satu nih begini nanti. Terus gue dateng tiap malam. Benar. Kagak ada. Oh dibohongin ternyata. Jadi kayak gitu ceritanya. Gue pikir horor loh. Beneran. Maksudnya dia kayak survei beneran gak nih anjir. Kirain beneran loh. Gue bertahun-tahun 2 tahun apa. Gue tiap malam gue ngeliatin itu mulu gak ada. Terus gue ceritain ke Tian, gue udah 2 tahun dulu ketawa dia. Gimana di Bangka? Iya, gue lu mau bohong percaya aja. Iya, lu udah tahu karakter Bangka gimana? Iya, saya itu kan masih SMA, Blay. Oh, masih goblok. Masih goblok. Lu juga termasuk orang goblok ya dulunya berarti di Bangka ya. Goblok. Tian itu teman gue nih. Dia tuh pura-pura kerasukan dan akhirnya berdampak. Maksudnya bukan berdampak sih, dia menganggap dia nyeting diri dia sendiri semenjak kerasukan tuh dia mulai aneh. Sebenarnya dia tahu dia nggak gitu. Okay. Dia mau buat caper aja. Oh gitu. Awal mulai kerasukannya gimana? Diputusin ceweknya teman gue nih, teman sekelas gue. SMA. Terus? Jadi dia tuh kerasukan tuh, udah panik lah, akhirnya balikan lagi. Ceweknya. Kerasukannya ketika lagi sama ceweknya? Ketika diputusin. Tapi posisinya sama ceweknya nggak? Enggak, ceweknya tuh cabut ke kelas gue, tiba-tiba kerasukan. Itu tuh balikan lah, karena stres bagaimana. Kasian lah ceweknya. Terus dia tuh ini, kita baru tahu tuh keanehan dia tuh semenjak ini. Jadi kita lagi gitaran nih, Tian ini kan hobi gitaran. Gitaran gue di kelas PS nih. Gitaran. Terus tiba-tiba ada teman gue tuh yang ceweknya Tian lewat. Langsung gini, alien. Langsung gini deh. Tiba-tiba setruk. Iya, tiba-tiba setruk. Jadi lewat kan ngobrol-ngobrol bentar, udah normal lagi dia. Oh berarti dia settingan ternyata selama ini. Kurang ajar, dia manfaatin keadaan anjir.
Ada Eli dia bingung lagi. Tapi pas Eli lewat, notice nggak ketian? Iya, Elinya nganggep oh Itian emang begitu. Setruk gitu. Ya bukan stroke, gara-gara efek kerasukan tadi. Sampai akhirnya Diputusin beneran. dia udah capek juga. Iya kali. udah. Jadi orang setruk capek juga kali ya. Dia pura-pura. Pura-pura. Manfaatin keadaan. Gue caper aja, sama coy. si Eli. Ada tahu teman gue yang pura-pura ini meninggal, Anjing. yang temennya Dita. Lu Beneran? beneran ya? Beneran Beneran pura-pura meninggal. Biar apa? Jadi kayak caper tapi. Iya caper. Oh, anjing. Jadi dia- Capernya meninggal. Diputusin. Nah terus dia kayak pura-pura meninggal gitu loh. Terus kayak ngirimin innalillahi gitu-gitu ya? iya, Anjir. seakan-akan keluarganya yang ngirim Heeh. gitu kan. Ya kan orang pada kaget ya, kenapa nih gitu kan meninggal. Sampai gua aja nanya kok, demi apa lu si Dennis meninggal gitu. Heeh. Ternyata enggak, cuman kayak caper doang. Goblok. Cuman kan pisan. maksudnya dia nggak meninggal juga, sakit kayak apa kayak Iya, meninggal lu aja. ya, emang nggak mikir jangka panjang ya? Iya. Maksudnya kalau Iya. meninggal apalagi kita temennya apa segala macam, kan otomatis kita ke rumahnya Iya. buat ngelayat ya. Si bendera kuning nggak ada, goblok, nggak ada Ada kepikiran. lagi tuh apa penjual di kantin gua, penjual PMP di kantin gua. Kita manggilnya Untar. tuh di SMA. Oh iya, Aji manggilnya. bapak gua goblok. Enggak, Aji itu istilah nenek-nenek Cina. Oh Kalau di iya, Bangka, oh iya Aji. iya 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 iya, kan? tahu. Nah, Aji ini udah dari tahun 70. 80 sorry, dia udah jual PMP tuh. Apa akhirnya temen gue si Rudi ini yang pengen pendek tadi, dia iseng. Mau jadi pendek lagi. Enggak, dia ngirim SMS telah meninggal Aji. Mulai kita berdoa dari Aji gitu lah. Iya, si Rudi. Sebar lah sampai ke angkatan 70, 60 tuh. Bodoh banget. Iya, sebar. Jadi tuh hari itu dia Stres gak tuh si Rudi? enggak, si Rudi ketawa-tawa. Goblok banget ya. Akhirnya tuh semua orang tahun 80 tuh sore-sore datang ke rumah Haji, termasuk gua datang. Termasuk gua, kita udah nunggu nih, kok nggak ada acara apa-apa. Ada kali 200 orang kali di situ. Tuh. Astagfirullah. Karena rumah Haji tuh luas banget ya. Di prank banget digatuh. Hajinya nggak ada acara apa-apa. Kita pikir Haji udah dibawa ke Jakarta nih mungkin. Lu emang gak ada yang nanya sanak tetangga, saudara? Nggak tahu ya, gua nggak tahu yang tua-tua lah urusan, harusnya yang tua-tua inisiatif lah nanya gitu. Tiba-tiba nggak berapa lama Haji keluar ngejar babi. Ngejar babi gak tuh? Kita bingung, ngamuk-ngamuk, ada satu alumni yang ngamuk banget. Dia siapa yang bilang Haji meninggal? Emang Apa? itu siapa ya? Rudi, ternyata yang Itu si cita-citanya jadi Cita-citanya. pendek. Dia kata Haji, pakai bahasa Bangka kata Haji, apa wah? artinya apa? Apaan sih? Apaan sih kayak gitu loh? Eh, Sampai wah ada gula mata wo. dia posisi umur berapa? Haji udah tua banget, tapi emang masih kuat. Dia kejar babi anjing gini, keluar dari belakang rumahnya. Goblok banget anjir, goblok. Terus akhirnya gimana? Lu Ya tahu udah. si Rudi yang nyebar? Nah itu udah kuliah baru dia ngasih tahu. Astaga, berarti selama ini dia Dia tidak ngasih tahu. Iya, tahu. Iya pas kuliah baru dia kasih tahu. goblok banget. Dia nyebar. Kenapa ya orang-orang capernya kayak begitu ya? Dia nggak caper juga kan kalau dia nggak ngasih tahu. Ngeprank anjir. Pada zaman itu belum ada prankan loh. Jahil banget sumpah. Iya, Jahil banget. itu doa juga lah Nggak kan. tahu nggak tak. Hah? Coba Adita. Jangan gitu goblok, tolol banget kami. Tolol banget. Gitu aja lah. Lu Terus gila lu. tiba-tiba lu posting di Instagram. Kok Alita posting? Di horor. Horornya Bego lu. mantep anjir. Jangan tolol. Sumpah jangan. Amit-amit itu doa Lu bikin genre setan baru. genre apaan? Setan story. Setan story, setan Instagram. Iya. Anjir. Bikin mitos. Terus Kita gua bikin Alita ceritanya sama lu gitu, gua storyin. Enggak, Terus lu gua aja tag. lu sendiri lu sambil Sendiri, lu gini. TikTok goblok. Awalnya tiba-tiba main gitar ya, nyanyi. Pernah ada. Iya. Tapi itu ada nggak sih? Nyata nggak sih si Gaby itu? Ih. Tapi itu suges gua. itu terkenalnya SMA gak sih? SMA sih gua. Iya. Mana dipakai background orang-orang kecelakaan lagi kan? Iya. Iya, sumpah. Emang katanya kan lakinya kan yang meninggal. Iya. Lakinya apa sih, babynya? Apa sih? Pokoknya yang keluar gitu kan. Ini Iya. daleman-dalemannya. Ternyata udah
udah hampir pengen 45 menit kita ngobrol. Jadi karena kayak kepanjangan nanti gue pusing buat ngedit-ngeditnya. Nggak perlu diedit lah. Ya, ya nanti gimana lah ya. Ya. Jadi kita akhiri saja percakapan kali ini. Semoga percakapan di yang tadi kita sampaikan, podcast ini nggak ada manfaatnya ya kayaknya. Ya ada. Emang bikin podcast Bikin itu orang kalau- tuh biar berani tak podcast kita ini terhadap Iya, oke. setan-setan. Jadi episode pertama kita ngomongin setan-setan Indonesia berbagai macam udah, setan. berbagai macam setan di Indonesia udah, sampai ngomongin prank-prank kejailan Iya. orang-orang goblok. Iya. Ya kita makin kesini makin bingung ya ngomonginnya. Ngomongin apa ya? Mau ngomongin apa ya? Jadi sekian dulu podcast kali ini. Nanti kalau ada waktu Kita nggak bikin. kita nggak bikin. Kecuali kalau nggak ada waktu baru Iya, kita bikin. baru kita bikin. Nanti ya udahlah, itu mah urusan nanti ya guys ya. Ya udah, doain aja semoga kita sehat semua ya. Yang penting podcastnya tidak bermanfaat. Iya, kita bikin podcast ini emang sengaja untuk tidak didengar. Next mungkin kita akan bahas apa tak? Kita tadi setan udah kan. Kita bahas apa ya? Apa? Pacaran kali ya? Boleh pacaran. Pacaran. Nanti kita ada tampilin bintang tamu nggak sih? Boleh, Tampilin boleh, kan? boleh. Iya ya. Kita Kita gua jadi dua aja gua. kenapa lu jadi dua? Ceritanya satu Gibran, satu bintang tamunya. Di suara lu Biar lo berbeda-beda. budget. Iya, nggak usah kan, kita juga nggak mungkin bayar, mohon maaf. Kita nggak akan mungkin bayar bintang tamunya. Tapi kita ajak adik gua aja. Oh boleh boleh. Jadi dia ada, kita ini dikit ya, cerita dikit buat episode selanjutnya, anjay. Jadi adik gue punya pacar, kayaknya hubungan mereka toksik sih. Jadi ya udah, itu aja sih. Ini Kita ngomong toxic relationship. yes, oke ya, toxic. Oke guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pakai assalamualaikum ini. Bye bye aja, bye bye. Oh bye bye, bye bye guys.